tugas registrasi Gampong, di mana mereka yang bertugas dilatih oleh Dukcapil, dibiayai oleh dana desa, dan bertugas untuk mengurus administrasi kependudukan yang ada di kampung. Jadi klinik di kecamatan itu sebagai dokter bagi Gampong dalam berkonsultasi, diskusi, dan menanyakan apa saja permasalahan tentang Gampong. Contoh begini, Ecamendo kita pernah ditawarin oleh Afrika Selatan, ada keranjang, mereka maunya 3.000 unit per bulan. Kalau orang luar negeri kan nggak mau, dia kita deal cuma 100 atau 1.000, kalau minta 3.000 gitu. Orang di Jogja, kalau kita bisa mengirimkan 40 ton satu bulan bahan baku, mereka terima. Bahan baku aja. Jadi untuk apa kita kirim bahan baku dengan harga yang sangat rendah? Kita bisa membuat produk yang berkualitas dengan harga yang 10 kali lipat dari bahan baku. Sedikit saja Bang, karena mungkin kita panjang ya bisa cerita rincian programnya. Beberapa capaian-capaian antara pemerintah daerah dengan Kompa yang sudah dijalankan selama ini, apa aja kira-kira Bang? Di Aceh Barat sebenarnya kan yang paling besar itu ada 4, kalau istilah di Kompa itu flagship atau 4 bagian yang paling besar. Yang pertama layanan administrasi berbasis Gampong, di mana di sini kita lahirkan inovasi PRG bersama pemerintah daerah, Bapeda dan Dukcapil. Itu petugas registrasi Gampong, di mana mereka yang bertugas dilatih oleh Dukcapil, dibiayai oleh dana desa, dan bertugas untuk mengurus administrasi kependudukan yang ada di kampung. Kita bayangkan Bang, di Aceh Barat ini, Sungai Mas, orang mengurus akte kelahiran kematian, berapa jam mereka ke Melabuh, Woyla. Bisa bayangkan kondisinya. Jadi dengan adanya PRG, masyarakat itu kan sudah cuma hanya menunggu di rumah di kampung tanpa mengeluarkan biaya, karena biaya sudah ditanggung oleh desa dalam APBD. Itu pun sudah regulasi itu sudah dibenarkan dalam aturan dalam SPM desa. Bang Kemal mungkin ingat sekali karena Bang Kemal ini sahabat desa adalah seorang pelaku pemberdayaan desa yang sangat lama, jadi sudah sangat paham. Terus yang kedua itu ada namanya penguatan kecamatan yang desa. Itulah yang kita bilang kemarin untuk klinik Gampong. Jadi intinya klinik itu, kalau klinik bayangan kita kan dokter. Jadi klinik di kecamatan itu sebagai dokter bagi Gampong dalam berkonsultasi, diskusi, dan menanyakan apa saja permasalahan tentang Gampong, baik perencanaan, penganggaran, dan lain-lainnya. Jadi ada tempat di kecamatan, memang ada ruangan khusus. Terus itu juga harapan kita ke depan dengan klinik Gampong, atau dengan kata lain pengembangan kapasitas aparatur Gampong terpadu, itu bisa menjadi satu media bagi Gampong untuk meningkatkan kapasitas aparaturnya. Pelatihan bisa dibuat di kecamatan, pengawasannya, karena orang-orang di klinik itu kan orang-orang kecamatan juga. Kita libatkan program P3MD, ada pendamping desa di situ. Jadi semua kita libatkan, itu ada puskesmas di situ. Jadi misalnya begini Bang, Gampong mau merencanakan anggaran untuk posyandu. Jadi puskesmas bisa bantu Gampong. Kalau target pemerintah untuk mengejar stunting, puskesmas bisa kasih ide ke masyarakatnya, ke kampung untuk mengejar stunting, beli ini. Isu stunting lagi hangat sekarang kan. Jadi puskesmas bisa membantu itu. Jadi itu hal yang kedua. Yang ketiga Bang Kemal, sebenarnya kan yang paling hangat ini sekarang di Aceh Barat, kita punya model unik satu lagi, yaitu keperantaran pasar. Itu yang saya sebut tadi. Salah satu target utama Kompa adalah membantu pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan dalam pengelolaan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan memberi kesempatan ekonomi bagi masyarakat miskin. Jadi sistem dari pengembangan ekonomi lokal ini adalah kita sebutnya keperantaraan pasar. Jadi ada antara produk dengan pasar itu ada perantara di sini. Jadi perantara ini kalau biasa sehari-hari itu kan agen, broker. Jadi disinilah butuh peran dari pemerintah sendiri menjadi perantara bagi produk sini. Jadi misalnya pemerintah Aceh Barat punya produk unggulan,
Jadi di dinas pengampung ini mencari pasar di mana yang apa namanya yang memerlukan barang-barang di sini. Iya. Nah, itu contoh saja seperti eceng gondok. Iya. Kita luas sekali Iya. bahan baku di Aceh Barat ini. Dan sama-sama kita tahu masyarakat kita juga merasa menjadi gulma yang menutup aliran sungai. Iya. Singkat cerita, dengan beberapa program inisiasi dengan Universitas Membangun Desa dulu, kita cari pasar untuk eceng gondok ini. Iya. Sehingga singkat cerita sampai sekarang, karena ada perantara ini, pasar utuh ini kita punya produk. Iya. Sehingga produk dari masyarakat kita di UKM ini bisa langsung ke akses yang lebih luas, terutama di Pulau Jawa gitu. Iya. Kalau dulu kan kita nggak membayangkan bisa menjual produk kita itu sampai ke Pulau Jawa gitu. Iya, jangankan membayangkan menjual, mungkin membayangkan untuk bisa membuat eceng gondok jadi kerajinan itu Betul. nggak banyak orang tahu ya. Betul, karena kan mayoritas masyarakat kita kan petani, Iya. pekebun, bukan pengrajin Iya. anyaman seperti di daerah-daerah yang sangat-sangat kreatif gitu. Iya. Jadi itu Bang. Jadi untuk tahun ini sendiri di akhir tahun 2021 kemarin, pemerintah Aceh Barat juga melalui Dinas Perdagangan sudah mencoba mengeksplor ke komunitas lain. Oh, selain eceng gondok. Selain eceng gondok. Hmm. Nah, jadi ke komunitas jagung yang sudah kita konekkan dengan dua perusahaan pembuat pakan ternak di Sumatera Utara. Jadi ini kembali kepada pertanyaan Bang Kemal tadi, Iya, Bang. iya. Kenapa cuma arong-alang balik saja Iya, sebagainya? betul. Makanya saya bilang arong-alang balik sebagai sampel. Iya. Keberantaan pasar ini modelnya begini loh. Iya. Kenapa modelnya dengan eceng gondok? Karena sudah ada dasar. Iya. Ketika eceng gondok ini sudah selesai, mereka sudah establish. Iya. Program kompak selesai, mereka sudah punya pasar sendiri, dinas tinggal membina saja. Kalau bisa menambah pengrajin di kecamatan yang lain seperti di KW 16 kalau ada yang potensi. Terus pemerintah daerah sudah melirik komunitas yang lain. Iya. Karena kita tahu di Aceh Barat ini lahan pertanian sangat subur, Iya, Pak. betul. Kacang perkecamatan itu pernah dilirik oleh PT Garuda dulu, kacang Iya. Garuda. Cuma Iya. karena kita belum mampu menyuplai permintaan mereka. Iya. Kalau kualitas sudah diakui, tapi dengan untuk menyuplai jumlahnya belum. Jumlahnya besar. Nah, jadi ini coba kita kerjakan untuk produk jagung dulu. Jadi mungkin mudah-mudahan saya lihat video Bang Kemal kemarin sudah melihat kebun itu adalah salah satu produk yang sudah difasilitasi oleh pemerintah Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan dengan salah satu off-taker di Sumatera Utara. Iya, Mbak Ihsan kemarin juga sempat cerita ini juga didampingi oleh Kompa ya. Ya sebenarnya jagungnya. sebenarnya gini, kita nggak dampingi itu, Iya. kita cuma kasih contoh. Iya. Gini loh, kalau mau buat perantara modelnya begini, iya. tidak hanya jagung, kita Iya. bisa melihat Komunitas yang lain. komunitas lain. Kita bisa melihat di Sungai Mas itu banyak rotan. Iya. Kenapa kita nggak buat kerajinan itu? Iya. Yang rotan itu itu menjadi barang ekspor. Jadi kenapa kita nggak melirik misalnya ke depan? Siapa tahu ada kesempatan yang lain mungkin bagi komunitas Aceh Barat. Di Cirebon itu punya pengrajin. Kita coba komunikasi dengan mereka. Kami punya bahan baku loh. Boleh nggak kalian datang ke tempat kami, latih orang kami dengan barang yang kalian akan beli. Jadi targetnya ekonomi masyarakat di pedesaan kami bisa terangkat daripada kita menjual bahan baku saja. Gitu. Betul. Nah, ini kembali kepada eceng gondok sedikit ini. Bicaranya kan udah bolak-balik kan. Orang di Jogja kalau kita bisa mengirimkan 40 ton satu bulan bahan baku, mereka terima. Bahan baku aja. Jadi untuk apa kita kirim bahan baku dengan harga yang sangat rendah? Kita bisa membuat produk yang berkualitas dengan harga yang 10 kali lipat dari bahan baku. Iya, betul. Jadi begitu juga misalnya ke depan dengan produk-produk yang lain. Kita melihat di Aceh Barat banyak sumber perikanan, peternakan udang. Jadi mungkin ke depan bisa kita melihat, coba kita jajaki dengan dunia maya di mana ada perusahaan yang menerima udang kupas misalnya jadi sudah kita kemas, jadi kita kirim. Jadi mungkin ke depan nggak menutup kemungkinan kan dengan dunia yang sudah cepat sekali berubah dengan teknologi ini kan. Kita bisa seperti mungkin potensi itu perlu digali menurut saya. Karena Aceh Barat punya laut yang besar, yang luas, dan sekarang udah mulai banyak tambak-tambak ikan yang ada di pinggiran dan sangat menghasilkan dan sangat menjanjikan kita lihat kan. Iya, betul. Ini
informasi dari Bang Haris ini mudah-mudahan bisa jadi motivasi ya Bang ya. Ya. Buat semua desa yang terutama punya potensi-potensi Betul. seperti itu. Ya. Apalagi di masa pandemi sekarang terutama dengan varian Omicron ini. Ya. Ini kalau di varian Alpha kemarin yang langka masker ya Bang. Kemudian varian Delta kemarin yang langka oksigen. Sekarang varian Omicron yang langka Ya. minyak goreng Bang ya. Ya, mungkin itu satu candaan Bang kan. Ya. Tapi kita bisa melihat peluang juga. Betul, betul, itu karena dia. kenapa? Di Aceh Barat kita lihat banyak Banyak sawit ya. dan yang besar-besar itu kan langsung kita bawa ke pabrik. Iya. Kan di sini juga ada yang kecil-kecil, Iya, kan, iya. yang kecil-kecil. Saya rasa kalau kita bisa berkolaborasi, mungkin Kompak tidak ada, mungkin Bang Kemal yang juga salah satu pelatih pelatih desa bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Nanti coba kita pikirkan cara-cara yang lain. Ini bisa kita produksi loh untuk secara lokal dulu. Iya, iya. Nah, begitu. Jadi mungkin karena saya lihat potensi Aceh Barat ini sangat besar. Kita punya SMK pertanian, Iya, kan? iya. Kita juga punya beberapa SMK yang lain. Ada satu SMK lain di sini kan. Potensi itu yang harus kita lihat, harus jeli maksudnya. Jadi kalau enggak kita akan tertinggal kalau saya lihat. Iya. Kenapa? Kita punya potensi tapi tidak bisa kita manfaatkan secara maksimal. Iya, betul. Contoh saja dengan ketika kita melihat sekarang masyarakat kita, mungkin orang-orang di rumah kita belanjanya online, Iya. barangnya dari luar. Kenapa kita nggak bisa menjual secara online barang-barang Iya. kita? Iya. Nah, apalagi di sini juga banyak ekspedisi Iya. yang bersaing. Jadi itu harus menjadi peluang yang harus kita petik, Bang. Iya, betul, betul. Itu ada kemungkinan untuk bisa ekspor juga nggak Bang? Soalnya baru-baru ini kan sedang gencar-gencarnya program desa devisa kalau nggak salah Bang. Betul. Iya. Kayak Aceh Gondok kemarin sempat dipasarkan keluar nggak? Kalau produk kita itu sudah masuk ke luar negeri, tetapi masih melalui perantara off-taker yang lain. Oh iya. Begitu. Iya. Jadi mungkin ini yang menjadi tantangan bagi kita. Ya, kalau bahwa dalam membangun bisnis itu kan harus perlu kesabaran sebenarnya. Iya. Iya. Kesabaran begini, Nggak instan Bang ya? nggak instan, betul, nggak instan. Contoh begini, Aceh Gondok kita pernah ditawarin oleh Afrika Selatan, ada keranjang, mereka maunya 3.000 unit per bulan. Oh. Kalau orang luar negeri kan nggak mau kita deal cuma 100 atau 1.000. Iya, Kalau minta iya. 3.000 gitu. Iya, iya. Karena kan itu akan berefek kepada pengiriman mereka mungkin. Iya. Jadi ada slot mereka kirim. Jadi kalau udah fullnya itu kan costnya lebih murah mereka. Iya, iya. Jadi itu belum bisa kita penuhi. Jadi masih kalau barang kita sudah masuk ke pasar internasional, Betul. cuma masih melalui off-taker yang lain gitu. Oh, luar biasa ya. Ya. Dan yang paling terasa dampaknya dari program keperantaan pasar ini kan Eceng Gondok ya. Betul. Itu kelompok UMKM berarti Bang yang Kelompok ada di UMKM. Tarungan Lambeli. Betul. Dari sisi kelompoknya maupun pekerja yang ada di sana itu udah merasakan langsung dampaknya.